Oke, selamat datang di channel gue Green Wombat. Kali ini mungkin backgroundnya agak berbeda dan gue nggak pakai masker juga karena memang gue lagi sendirian di mobil dan ini jam 00.57 ya. Jadi gue sendirian di mobil, makanya gue berani nggak pakai masker gitu kan. Terus ya gue pengen coba aja gitu, take video malam-malam gitu kan. Kira-kira bakal bagus apa enggak sih footage-nya gitu. Kalau enggak ya gue mungkin baru bakal take lagi besok gitu. Kalau enggak kalau bagus ya gue bakal terusin ini ke YouTube gitu. Ya, bahasan kali ini sebenarnya simple sih ya. Jadi mungkin karena sebuah feedback dari masyarakat gitu kan. Kira-kira bukan feedback ya, pertanyaan ya. Kira-kira gimana sih rasanya gitu kan bawa Pajero Sport gitu kan. Karena gue juga aktif di media sosial juga ya. Maksud gue bukan rasanya bawa Pajero Sport, tapi apa aja sih yang harus diperhatikan saat kita bawa Pajero Sport untuk kendaraan daily gitu loh. Ya tolong jangan ditiru ya dengan gua nyalain lampu di sini. Karena agak silau juga tapi masih kelihatan sih untungnya. Untungnya masih kelihatan gitu. Silau tapi masih kelihatan gitu. Jadi ini dibilang review sih review ya, tapi mungkin lebih ke arah subjektif ya. Ini lebih ke subjektif karena kalau mungkin review yang pertama gua lebih ke objektif juga gitu kan. Objektif view gua terhadap Pajero Sport gitu loh. Nah, ini berkaitan juga dengan bensin yang naik gitu. Jadi mungkin banyak masyarakat yang bertanya-tanya gitu, apa sih feelingnya gitu kan selama gue bawa Pajero gitu, kurangnya apa gitu. Karena ini diesel 2500 gitu kan. Gitu. Dengan tenaga 140 PS, torsi 300-an Nm gitu kan. Oke, pertama ya gue pakai Pajero ini untuk dari rumah gitu, ruko segala macam gitu kan, urusan nganterin bolen ya kan, cari spare part buat bengkel gua, GRT dan lain sebagainya gitu kan. Jadi cukup banyak juga gitu kan, ini mobil cukup jalan aktif gitu kan. Terus kemarin juga sempat ditaruh di jual beli gitu, jadi ada orang juga yang kemudian coba test drive mobil gua dan lain sebagainya gitu kan. Walaupun sekarang udah gua postingan jual belinya udah gua take down ya. Jadi karena satu dan lain halnya, jadi akhirnya postingan gue take down, ya kan. Jadi cukup banyak ya mobil ini, katakanlah bisa dibilang mobil yang cukup aktif, gitu loh. Dan gue cukup merasa nyaman gitu di mobil ini gitu. Set silobat turak, gitu. Dibilang nyaman ya nyaman gitu loh. Kenapa coba pakai ngedim, gitu. Nyaman pakai mobil ini, gitu. Nah terus kira-kira feeling lainnya gitu ya. Pertama mungkin dari feel berkendara ya. Pertama dari feel berkendara gue selama pakai Pajero Sport gitu ya. Pertama feelingnya enak gitu ya. Maksud gue nggak pernah kekurangan tenaga pakai mobil ini ya. Yang kedua feeling gue juga apa ya istilahnya, stabil juga ya mobil ini ya buat kendaraan daily, buat kendaraan non tol gitu kan. Terus yang ketiga juga mobilnya tenaganya juga cukup. Kemarin mobil ini udah gue bawa ke Tawangmangu gitu kan, udah gue bawa ke banyak daerah lah kayak Jogja segala macam gitu. Jadi gue pakai nggak cuma dalam kota, Sragen dan lain sebagainya gitu kan. Terus ya cukup, tenaganya cukup sih, dibilang cukup ya cukup gitu kan. Terus apa ya paling itu sih. Dan untuk soal, ada juga yang nanya gitu ya soal BBM-nya gimana gitu, karena gue pakai ini kan sebagai kendaraan daily gitu ya. Untuk dalam kota perhitungan full to full ya, ini masih dapat di 1:12, 1:14 gitu. Sebenarnya tergantung kaki gua gimana ngegasnya gitu kan. Tapi untuk luar kota itu pernah dapat 21,3, terendahnya itu 18, sekian kilometer per liter lah, segituan gitu kan. Jadi masih oke banget ya buat lu pada yang pengen mobil ini buat dipakai harian gitu. Jadi nggak terlalu nyekek lah gitu. Jadi tinggal dibagi aja deh, tinggal dibagi aja BBM lu tuh kepakainya sebulan berapa kilometer gitu kan, nanti tinggal dibagi. Nah itu masuk ke fuel consumption gitu. Dan gue beli mobil ini bekas ya, bukan dari awal gue punya baru gitu. Nggak, gue beli mobil ini bekas, kepakai juga udah lumayan tinggi ya gitu. Ya kok kelewatan, harusnya gue muter di sini. Muter di sana aja lah. Ini merah. Wih, banyak yang nerabas ya lampu merah begini. Gitu. Jadi
untuk fuel consumption masih irit ya, dan terus kaki-kaki juga enak gitu. Dibilang keras ya stiff, cukup stiff ya, tapi nggak stiff banget yang sampai bikin lu sakit pantat gitu, nggak. Jadi masih cukup aman sih buat gua gitu kan. Terus ini juga pernah dipakai sampai berenam gitu ya, sampai ke belakang gitu kan. Dan apa ya, review review dari teman-teman gua sih bilangnya row 3 terutama ya, row 3 itu agak terlalu berguncang mobilnya. Dan gue nggak nyalahin juga sih gitu, memang row 3 itu agak sedikit terasa juga guncangannya gitu loh. Terus kemudian buat perawatan Pajero Sport ini juga nggak begitu mahal sih ya, kayak belt itu ya sama ongkos pasang 400 lah, itu juga udah gue lebihin gitu loh. Terus apalagi ya, nggak ada juga sih yang dipikirin, terlalu banyak dipikirin juga nggak ada ya, paling ketinggian oli gitu ya, terus oli maticnya segala macam gitu kan. Gua kebetulan pakai yang matic ya, oli Gardan apa sih nyebutnya, gua nggak ngerti, pokoknya gue cuman ke bengkel aja udah. kalau motor gue masih ngerti gitu, gue cuma taunya ke bengkel cek gitu. Tapi nggak begitu mahal sih gitu. So overall nggak begitu mahal. Gue baru keluar duit sekitar ya paling berapa ya, 1 juta ada kayak gitu loh. Terus ya untuk lampu gitu ya, kayak lampu mobilnya juga nggak begitu mahal gitu kan, nggak kayak mobil-mobil baru zaman sekarang gitu ya. Sorry, dia ngegas juga. Harusnya gue ngasih jalan, harusnya gue lebih pelan gitu. Maksudnya nggak kayak mobil-mobil baru gitu, yang lampunya itu lumayan harganya sampai 300.000 gitu kan, 200.000 gitu. Ini lampu originalnya dari Mitsubishi itu masih di angka 100 berapa kemarin gue beli tuh. Salah, lampu gue mati 11 sempat sehari 2 hari itu 130-an kalau nggak salah, 134 apa berapa lah gitu. Dan nyopotnya juga nggak begitu susah gitu loh. Jadi karena memang masih easy to maintenance ya. Terus juga gue pakai mobil ini kan nggak mikirin busi ya gitu loh. Gue nggak mikirin busi, yang gue pikirin itu cukup kualitas bahan bakar gitu loh. Nah sejauh ini bahan bakar yang gue pernah coba itu udah 3-3-nya ya. Gue udah pernah pakai solar ya, terus gue juga udah pernah pakai apa namanya, Dexlite gitu ya. Terus gue juga udah pernah pakai Pertadex gitu. Walaupun sebenarnya gue rutinnya itu pakainya Pertadex, bukan pakai solar atau pakai ataupun Dexlite gitu ya. Gue muter di sini aja. Terlalu dekat sama tikungan. Depan lagi deh. Jadi gue seringnya pakai Pertadex gitu. Cuman mungkin gue bakal nge-breakdown satu persatu gitu ya. Saat gue pakai solar itu gimana rasanya, saat gue pakai Pertadex itu gimana, dan Dexlite itu gimana. Gitu. Jadi pertama solar ya. Bisa dibilang waktu gue pakai solar, pertama suhu ya, yang gue pertama lihat itu dari suhu ya, suhu mobil sedikit lebih tinggi gitu ya, tapi nggak tinggi banget juga gitu loh. Maksudnya dia cukup tinggi tapi nggak dalam keadaan ekstrim, maksudnya nggak keadaan sampai dalam overheat gitu. Jadi sekitaran, gue muter dulu. Oke. Jadi suhunya itu sekitar lebih dari setengah dikit lah gitu. Kalau misalnya ada indikatornya gitu. Jadi lebih dari setengah gitu loh. Bensin juga BBM ya. BBM waktu gue pakai solar itu jadi sedikit lebih boros. Ya, yang tadinya bisa dapat 14-12 itu jadi cuma dapat 10-9 gitu kan. Kaki gue sama aja sih gitu kan. Masih kaki gue juga gitu. Nah, terus untuk tenaga juga sedikit drop ya, terutama kalau udah masuk RPM 2000 gitu ya, pas boostingnya masuk gitu kan, itu nggak terlalu terasa gitu loh, kayak lu pakai Dexlite atau Pertadex gitu loh. Nah terus ya paling itu sih, sama satu lagi yang agak sedikit mengganggu sih bau ya. Waktu gue pakai solar atau biosolar itu dia cukup bau gitu, karena lingkungan gue juga banyak masuk gang-gang sempit gitu kan, kasihan juga sebenarnya gitu orang-orang tetangga gue gitu. Jadi bau bau tuh ada lah, berasa sedikit lah gitu. Itu yang pertama gitu. Terus kalau dibilang mesin agak kasar ya sedikit lebih kasar suara mesin, tapi memang nggak sampai getar gitu atau gimana gitu. Gua nggak dapat keluhan kayak woi Pajero sampai kerasa getarannya di jok itu nggak gitu. Jadi gua pas lagi lampu merah gini gitu, baik gua posisi gearnya gear 1 gitu ya, kayak sekarang gear 1 gini, nah jok gua nggak kerasa getar, atau pas gua netral gini, nah jok juga nggak kerasa getar gitu loh.
Jadi masih aman walaupun pakai solar gitu loh, atau biosolar. Walaupun gua nggak rekomendasi untuk sering-sering gitu, karena gua udah pernah bahas juga tentang setane, atau mungkin nanti bakal gue bahas lebih lanjut lagi di video yang lain gitu. Nah terus untuk pakai Dexlite, suara mesin lebih halus ya, tenaga juga lebih bertenaga gitu, dengan fuel consumption juga akhirnya jadi lebih irit gitu loh. Walaupun memang cukup jauh ya dibandingkan solar atau biosolar gitu loh. Terus ya suara mesin juga adem gitu, fuel consumption juga jadi sekitar 12, 13 gitu ya dalam kota gitu loh. Terus luar kotanya sekitar 18 gitu kan, atau 16, 17 lah gitu kan, tergantung gue bawanya gimana. Gitu sih waktu gue pakai Dexlite gitu kan. Nah tapi gue memang rutinnya ini masih pakai Pertadex ya. Gue rutinnya pakai Pertadex. Kalau lu tanya berapa sih Pertadex itu kalau full tank dari benar-benar kosong, itu sekitar 900-an ribu, jadi belum sampai 1 juta. Lu tinggal kaliin aja 13.700 dikalikan 68 liter kalau nggak salah. Ya 68 liter gitu. Jadi nggak begitu ekstrim gitu loh. Ya, sampai 1 juta juga gitu kan. Dan fuel consumption saat luar kota itu bisa masuk ke angka 21 gitu, 19, 20, 21 gitu. Jadi itu selama gue pakai Pajero Sport gitu kan. Dan perawatan juga nggak begitu mahal gitu ya, nggak begitu nyekek lah istilahnya gitu. Terus kalau feeling kenyamanan bawah ya tadi gue udah bilang ya, getarannya masih minim gitu kan. Terus suara kabin juga dibilang kedap banget sih enggak ya. Kalau lu bandingin sama Innova Reborn atau Innova yang lama atau Toyota Fortuner, kemungkinan sih lebih kedap mereka gitu dibandingkan Pajero Sport ini gitu. Cuman nggak kerasa getarannya aja gitu. Itu yang gue seneng gitu, dan gue nggak pegel gitu loh bawa Pajero Sport ini gitu loh. Terus apa lagi ya, paling satu ya yang mungkin gue mulai sadar yang gue agak minusnya dari Pajero Sport sebagai penggunaan harian itu, ya mungkin ini buat gue doang ya, atau mungkin orang-orang yang posturnya nggak beda jauh dari gue ya. Jadi for your information, gue tinggi 1,8 ya. Jadi vision gue itu ketutupan sama mirror tengah gitu loh, spion tengah gitu loh. Dan terus gue kalau nyetir kursinya paling belakang, karena kalau misalnya gue nggak dipojokin ke belakang, kaki gue terlalu nekuk gitu loh. Jadi nekuk banget gitu, sampai kadang kena setir gitu kan, terutama kaki kiri. Kalau misalnya gue gerak dikit kena gitu, harus stay di footrest terus-terusan gitu loh. Jadi istilahnya apa ya, itu minusnya buat orang yang tingginya 180 gitu ya. Terus apalagi ya, sama ini nih tiang B gitu. Jadi vision gue itu kalau gue ngeliat ke kanan itu masih sedikit terganggu dengan tiang B gitu. Dan gue yakin sebenarnya kalau orang yang tingginya nggak 180 gitu ya, maksud gue kayak orang-orang yang nggak perlu kursinya dimundurin sampai belakang, 180 ke atas berarti dia nggak akan ngalamin masalah tersebut gitu loh. Terus di bawah nanjak juga enak, gue nggak pernah merasa mobil ini kekurangan tenaga. Dan ini juga udah pernah gue bawa off-road sedikit gitu ya, semi off-road juga pernah, dan walaupun mayoritas memang aspal gitu loh. Jadi nyaman-nyaman aja sih. Dan satu hal yang jelas itu selama gue pakai Pajero, mobil ini adalah mobil komuter, dan bisa dibilang khusus buat bisnis juga enak gitu ya, buat kita berbisnis tuh enak ya. Jadi kayak lu mau ngangkut barang, ngangkut apa gitu, lu nggak usah takut mesinnya overload atau muatan lu overload gitu ya, karena kabinnya kecil juga gitu kan gitu. Jadi kayak gua gitu kan, buat bisnis ringan gitu ya, kayak bikin bolen, nganter bolen segala macam, itu aman banget lah gitu kan. Terus atau lu mau beli spare part motor, spare part mobil, bisa ditaruh gitu kan. Jadi kendaraan utility yang bagus juga gitu loh, dan bisa menjangkau daerah-daerah yang cukup istilahnya agak terpencil juga gitu. Jadi paling dari gua itu aja ya, pendek aja ya. Dari gua pendek aja. Apa lagi ya? Oh ya, pajak ya, gue lupa pajaknya berapa. Nanti pajaknya gue edit karena gue lagi nyetir, jadi gue nggak bisa lihat STNK gue. nanti gue edit. Itu mungkin sekitar 5 jutaan ya untuk yang tahun 2010 ini gitu ya. Ya perawatannya itu sih nggak ini banget gitu, dibandingkan misalnya lu punya kayak Avanza atau mobil lain gitu ya, kayak Innova gitu ya, Innova bensin maksud gue ya, buat jadi kendaraan bisnis lu gitu ya, dan mau dipakai juga buat sehari-hari gitu ya. Jadi ya gue tahu kalau bisnis mendingan pakai Triton atau Hilux gitu ya, emang lebih enak gitu ya. Cuman maksud gue kalau lu mau pakai mobil yang kabin tertutup gitu ya, 3 kabin tertutup kayak Pajero gini, ya atau ya pokoknya yang gitulah gitu, dibandingkan Avanza sih gue justru preferensi gue lebih ke Pajero
gitu. Karena apa, lu nggak mikirin busi ya kan, yang lu pikirin itu cuman kualitas bahan bakar lu. Terus udah lihat ya, harga Pertamax juga cukup tinggi gitu kan. Terus dibandingkan katakanlah Pertadex dengan Pertamax Plus, jauh banget ya. Pertamax Plus harganya berapa lu bisa searching sendiri gitu kan. Apalagi mobil bensin itu biasanya lebih boros daripada mobil diesel per liternya, sekalipun per liternya gitu ya. Kita nggak ngomongin soal biosolar gitu sih. Ini udah kuning lagi, gua harus hati-hati di sini gitu ya. Paling itu aja dari gua, singkat aja, singkat, padat, dan semoga jelas gitu kan. Perawatan juga nggak begitu mahal, tadi gua udah bilang juga ya, nyaman juga, cukup nyaman lah gitu. Oh, satu, limbung. Nah itu, limbung tuh maksudnya kalau lu bawa sampai 140, 160 ya limbung gitu. Cuman maksud gua dengan keadaan tol di Indonesia, jalan di Indonesia, gua rasa nggak ada alasan buat lu lari sampai 140 km per jam atau 160 km per jam untuk saat ini gitu. Jadi gua rasa nggak begitu pengaruh ya gitu. Dan ya paling itu aja sih dari gua. Mesin juga cukup bagus, nggak ada masalah. Gua sampai sekarang ini udah kilometer 92.000 sekian. Sekian dari gua, Green Wombat out.